Gunung bukan hanya tempat untuk menaklukkan ketinggian, tapi juga tempat di mana sesuatu yang tak terlihat ikut berjalan di sampingmu. Di setiap langkah, ada yang mengawasi. Di setiap malam, ada yang berbisik. Kalian sedang menyaksikan si paling horor. Tempat di mana kisah pendakian berubah menjadi teror yang tak terlupakan. Siapkan nyali kalian. Karena malam ini, gunung akan berbicara. Waktu itu aku benar-benar yakin bahwa mendaki Gunung Sindoro hanya akan menjadi salah satu perjalanan biasa dalam hidupku. Melelahkan, menyenangkan, penuh tawa, lalu selesai begitu saja ketika kami turun kembali ke kaki gunung. Tidak ada firasat apapun, tidak ada perasaan istimewa, apalagi peringatan. Dalam kepalaku, ini hanyalah pendakian lain untuk mengisi akhir pekan, menghirup udara segar, dan melarikan diri sejenak dari rutinitas kota yang menjemukan. Kami berangkat berempat. Aku, Raka, Dimas, dan Bayu. Kami sudah saling kenal cukup lama, meski latar belakang kami berbeda-beda. Aku yang paling sering mengajak mendaki, Raka yang selalu jadi penyemangat, Dimas yang paling teliti soal logistik, dan Bayu yang meski jarang bicara, selalu bisa diandalkan saat keadaan sulit. Pagi itu langit cerah tanpa satupun awan gelap yang mengancam. Sinar matahari menyelinap di antara dedaunan pinus, menciptakan garis-garis cahaya keemasan di tanah berpasir. Udara masih dingin, tapi tidak menusuk tulang, justru terasa menyegarkan di paru-paru. Dari base camp, kami bisa melihat puncak Sindoro berdiri gagah, seolah menantang siapa saja yang berani menjejakkan kaki di jalurnya. Langkah pertama kami terasa ringan. Tas carrier di punggung memang berat, tapi semangat kami jauh lebih besar. Raka berjalan paling depan, sesekali menoleh ke belakang sambil tersenyum lebar. Santai saja, ini jalur normal. Kita pasti sampai sebelum gelap, katanya penuh percaya diri. Dimas di belakangnya sibuk memastikan botol minum tidak bocor, sambil sesekali mengingatkan kami untuk tidak terlalu cepat. Bayu berjalan di sampingku, lebih banyak diam, tapi matanya selalu awas mengamati sekitar. Sepanjang perjalanan, kami banyak bercanda. Raka mengeluh tentang betapa beratnya logistik yang ia bawa, padahal dialah yang bersikeras membawa lebih banyak makanan buat jaga-jaga. Dimas menimpali dengan tawa, mengatakan bahwa Raka pasti akan menghabiskan semuanya sebelum sampai camp. Aku sendiri tertawa mendengar mereka, meski napas mulai sedikit terengah. Sesekali kami berhenti sejenak, mengambil foto pemandangan, mengabadikan momen dengan latar pepohonan pinus yang menjulang tinggi dan hamparan awan tipis di kejauhan. Setiap kali kami beristirahat, suasana terasa damai, hanya suara angin yang berdesir melewati dedaunan dan sesekali kicauan burung. Namun, semakin tinggi kami mendaki, suasana perlahan berubah. Udara menjadi lebih dingin, pepohonan semakin jarang, dan kabut mulai muncul tipis-tipis di sela-sela jalur. Awalnya tidak terasa mengganggu, malah memberi kesan dramatis pada perjalanan kami. Menjelang sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan cahayanya berubah menjadi jingga keemasan, kami tiba di pos terakhir sebelum area camp. Pos itu bukan bangunan resmi, hanya sebuah area datar dengan beberapa batu besar dan sisa-sisa api unggun dari pendaki sebelumnya. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak di sana. Bahu dan punggung kami sudah mulai pegal, dan tenggorokan terasa kering meski sudah beberapa kali minum. Dimas membuka tasnya, membagikan biskuit dan coklat sebagai pengganjal perut. Saat itulah aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Perasaan itu datang perlahan, seperti hawa dingin yang merambat tanpa disadari. Awalnya hanya sedikit gelisah, tapi semakin lama semakin menguat. Seolah-olah ada sesuatu di sekitar kami yang tidak terlihat, tapi jelas terasa keberadaannya. Aku menoleh ke belakang tanpa alasan jelas. Hutan pinus terbentang sunyi, batang-batang pohon berdiri tegak seperti barisan penjaga yang tak bergerak. Kabut tipis mulai turun, melayang perlahan di antara pepohonan, membuat jarak pandang semakin terbatas. Tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya kelelahan, pikirku. Tapi perasaan itu tidak hilang begitu saja. Bahkan semakin mengganggu. Beberapa kali aku menoleh lagi, seolah berharap menemukan sesuatu, atau justru takut menemukan sesuatu. Setiap kali aku melihat ke belakang, hanya ada keheningan. Tidak ada langkah kaki lain, tidak ada suara ranting patah, tidak ada bayangan mencurigakan. Raka memperhatikanku yang tampak gelisah.
Ia menepuk bahuku sambil tertawa kecil. Kenapa? Baru juga sampai pos terakhir sudah merasa horor, katanya santai. Aku mencoba tersenyum, tapi rasanya kaku. Entah, rasanya ada yang aneh, jawabku pelan. Raka tertawa lebih keras. Ah, paling cuma capek, bro. Jalurnya memang mulai sepi, makanya perasaanmu jadi main-main. Dimas ikut menimpali. Iya, biasanya kalau sudah mulai lelah, otak suka bikin hal-hal aneh. Bayu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap ke arah yang sama denganku, ke dalam hutan pinus yang mulai diselimuti kabut. Wajahnya tampak serius, tapi aku tidak berani bertanya apa yang ia pikirkan. Aku ikut tertawa bersama mereka, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini semua hanya sugesti. Tapi di dalam hati, perasaan tidak nyaman itu tetap mengendap, seperti bayangan yang menolak pergi. Angin bertiup lebih kencang dari sebelumnya, membuat dedaunan bergesekan dan menghasilkan suara berdesir yang panjang. Suasana yang tadinya tenang kini terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih hening, seolah-olah alam sedang menahan napas. Kami melanjutkan perjalanan setelah beristirahat cukup lama. Jalur semakin menanjak, tanah berpasir membuat langkah kami lebih berat. Setiap tarikan napas terasa lebih sulit, dan otot-otot kaki mulai bergetar karena kelelahan. Namun, di tengah perjuangan fisik itu, pikiranku terus kembali pada perasaan aneh di pos terakhir. Aku tidak bisa sepenuhnya fokus pada langkahku. Sesekali aku masih menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Semakin tinggi kami naik, kabut semakin tebal. Pemandangan di sekitar mulai tertutup putih, membuat segalanya terasa asing meski ini jalur yang sudah sering dilewati banyak pendaki. Suara langkah kami di tanah berpasir terdengar jelas. Tapi di luar itu, hampir tidak ada suara lain. Raka tetap mencoba menjaga suasana tetap ringan dengan candaan-candaannya. Dimas sesekali mengeluh tentang beratnya tas, sementara Bayu tetap berjalan dengan tenang, hampir tanpa ekspresi. Aku berjalan di belakang mereka, pikiran masih diliputi kegelisahan. Ada bagian dalam diriku yang ingin berbalik dan turun saja, tapi aku tahu itu tidak masuk akal. Kami sudah terlalu jauh untuk menyerah hanya karena perasaan tidak jelas. Saat senja perlahan berubah menjadi malam, cahaya matahari semakin redup. Bayangan pepohonan memanjang, menciptakan siluet-siluet gelap di sepanjang jalur. Suhu udara turun drastis, membuat napasku terlihat seperti asap putih di udara. Akhirnya, di kejauhan, kami mulai melihat tanda-tanda area camp. Beberapa tenda sudah berdiri. Lampu-lampu kecil menyala redup di antara kabut. Suara orang-orang berbincang terdengar samar, membawa sedikit rasa lega di hatiku. Namun, meski semakin dekat dengan tempat aman, perasaan diawasi itu tetap tidak hilang. Bahkan terasa semakin kuat, seolah-olah sesuatu di balik kabut sedang mengamati setiap langkah kami. Aku menelan ludah, mencoba menepis segala ketakutan. Ini cuma gunung, batinku. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, pendakian ini tidak akan sesederhana yang kubayangkan di awal. Malam turun perlahan seperti selimut gelap yang tebal, menutupi Gunung Sindoro dengan keheningan yang terasa hidup. Setelah kami tiba di area camp, suasana awalnya masih terasa normal, bahkan cenderung hangat dan akrab. Beberapa tenda sudah berdiri lebih dulu. Lampu-lampu kecil berkelip seperti kunang-kunang di tengah kabut, dan suara obrolan pendaki lain terdengar bersahut-sahutan, meski teredam oleh jarak dan udara dingin. Kami berempat segera mencari tempat yang cukup datar untuk mendirikan tenda. Dimas dengan teliti memeriksa tanah, memastikan tidak ada akar atau batu tajam yang bisa mengganggu tidur kami. Raka sibuk membuka carrier, mengeluarkan flysheet dan tiang-tiang tenda, sementara Bayu membantu merapikan perlengkapan. Aku berdiri sejenak, memandangi sekeliling, kabut sudah semakin tebal, menggulung pelan di antara tenda-tenda lain, membuat semuanya terlihat seperti berada di dunia yang berbeda. Begitu tenda berdiri, kami langsung menyalakan api unggun kecil di depan tenda. Kayu-kayu kering berderak saat api mulai menjilat, memancarkan cahaya oranye yang hangat di tengah dinginnya malam. Bau asap kayu bercampur dengan aroma tanah basah dan pinus, menciptakan sensasi khas yang hanya bisa ditemukan di gunung. Kami mulai memasak makan malam sederhana, mie instan, sedikit lauk, dan minuman hangat. Dimas, seperti biasa, paling sibuk memastikan semuanya matang dengan baik.
Raka tidak bisa diam. Terus berceloteh tentang betapa puasnya ia bisa kembali ke alam setelah sekian lama terjebak di rutinitas pekerjaan. Bayu duduk agak terpisah, menatap api unggun dengan tatapan kosong, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku ikut tertawa mendengar cerita-cerita mereka, tapi perasaanku masih sedikit gelisah. Ingatan tentang perasaan diawasi di pos terakhir masih membayangi, meski aku berusaha mengabaikannya. Setiap kali angin bertiup dan pepohonan bergesekan, jantungku tanpa sadar berdegup lebih cepat. Namun, suasana kebersamaan perlahan menenangkan pikiranku. Kami makan sambil bercanda, saling mengejek tentang siapa yang paling cepat kelelahan saat mendaki. Raka mengklaim bahwa ia masih sanggup melanjutkan perjalanan ke puncak malam itu juga, yang tentu saja disambut tawa oleh kami bertiga. Setelah makan, kami duduk mengelilingi api unggun. Cahaya api membuat wajah kami tampak lebih dramatis. Bayangan menari di dinding tenda dan batang-batang pohon di sekitar. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, tapi panas api cukup untuk membuat kami tetap nyaman. Percakapan mulai melambat seiring waktu berjalan. Dimas lebih banyak diam, terlihat lelah setelah seharian mendaki. Raka masih berusaha bercanda, tapi suaranya mulai serak. Bayu tetap tenang seperti biasa, hanya sesekali menimpali dengan komentar singkat. Langit di atas kami gelap pekat, dihiasi ribuan bintang yang berkelip-kelip. Jika tidak berada di tengah hutan pinus yang sunyi dan berkabut, mungkin pemandangan itu akan terasa menenangkan. Tapi malam itu, ada sesuatu yang membuat suasana terasa berbeda. Sekitar pukul 10, satu persatu mulai mengantuk. Dimas adalah yang pertama menyerah, masuk ke tenda sambil menguap panjang. Raka mengikutinya tak lama kemudian, masih sempat berteriak, "Bangunin aku kalau ada yang lucu, ya," sebelum menghilang di balik resleting tenda. Bayu dan aku masih duduk di luar beberapa saat lebih lama. Kami hampir tidak berbicara, hanya menatap api unggun yang perlahan mulai mengecil. Kayu-kayu mulai menjadi bara, cahaya oranye berubah redup, menyisakan bayangan gelap di sekitar kami. Akhirnya, Bayu berdiri dan menepuk bahuku. "Masuk tidur," katanya singkat. Aku mengangguk dan mengikuti langkahnya masuk ke tenda. Di dalam, suasana hangat bercampur dengan bau kain dan sedikit lembab. Kami berbaring berdampingan, masing-masing di sleeping bag kami. Di luar, angin masih terdengar berdesir pelan, membawa suara hutan yang tidak pernah benar-benar tidur. Mataku perlahan terpejam. Tubuhku lelah, otot-otot terasa pegal, dan napasku mulai teratur. Untuk beberapa saat, semuanya terasa damai, hanya suara angin dan detak jantungku sendiri yang menemani. Lalu, entah berapa lama aku tertidur, aku terbangun. Bukan karena dingin, sleeping bagku cukup hangat. Bukan karena ingin ke toilet, kandunganku tidak terasa penuh. Bukan juga karena mimpi buruk. Aku terbangun karena mendengar sesuatu. Awalnya samar, hampir seperti bagian dari mimpi. Tapi semakin aku sadar, semakin jelas suara itu terdengar. Tap, tap, tap. Suara langkah kecil, ringan, tapi nyata. Seperti kaki kecil yang berjalan perlahan di atas tanah berkerikil di sekitar tenda kami. Jantungku langsung berdegup kencang. Tubuhku menegang, setiap otot terasa kaku. Aku menahan napas, berusaha memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Tap, tap, tap. Suara itu terdengar lagi, teratur, pelan, seolah ada seseorang, atau sesuatu, yang berjalan mengitari tenda kami. Aku menoleh ke arah Raka dan Dimas. Mereka masih tertidur, napas mereka terdengar teratur. Bayu di sebelahku juga tampak tidak bergerak, meski aku tidak bisa melihat wajahnya dalam gelap. Perlahan, dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengulurkan tangan ke resleting tenda. Jari-jariku terasa dingin saat menyentuh kain. Aku ragu sejenak. Bagian diriku ingin tetap berbaring, berpura-pura tidak mendengar apapun. Tapi rasa penasaran dan ketakutan mendorongku untuk melihat keluar. Aku membuka resleting tenda sedikit, hanya cukup untuk mengintip. Udara dingin langsung menyelinap masuk, membuat kulitku merinding. Di luar, api unggun sudah hampir padam. Bara merah menyala lemah, memancarkan cahaya redup yang nyaris tidak cukup untuk menerangi sekitar. Kabut semakin tebal, menggulung rendah di atas tanah, membuat jarak pandang sangat terbatas.
Pohon-pohon pinus berdiri seperti bayangan gelap, nyaris menyatu dengan kegelapan malam. Aku mengarahkan pandanganku ke sekitar tenda, mencari sumber suara langkah itu. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan orang, tidak ada siluet anak kecil, tidak ada apapun yang bergerak. Hanya kabut, pepohonan, dan keheningan yang mencekam. Tap, tap, tap. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini terasa lebih jauh, seperti menjauh dari tenda kami, menghilang perlahan ke dalam kabut. Aku menahan napas, jantungku berdebar semakin cepat. Rasanya udara di luar tiba-tiba menjadi lebih berat, seolah penuh dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dingin yang menusuk bukan lagi sekadar suhu, tapi terasa seperti sentuhan yang mengintimidasi. Aku menutup kembali resleting tenda perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Tanganku gemetar. Keringat dingin mulai mengalir di telapak tanganku meski udara sangat dingin. Aku kembali berbaring, menarik sleeping bag hingga menutupi dadaku. Mataku menatap gelapnya langit-langit tenda. Pikiranku berputar cepat. Mungkin itu hanya hewan malam, kataku pada diri sendiri. Mungkin musang, atau burung yang turun ke tanah. Tapi suara itu tidak terdengar seperti hewan. Itu terdengar terlalu teratur. Terlalu mirip langkah manusia. Langkah kecil, ringan, seperti anak-anak yang berjalan pelan di atas kerikil. Aku melirik ke arah Bayu. Dalam gelap, aku bisa melihat siluet tubuhnya yang berbaring menghadap ke samping. Aku ingin membangunkannya, ingin bertanya apakah dia juga mendengar sesuatu, tapi lidahku terasa keluh. Takut bahwa jika aku berbicara, sesuatu di luar sana akan menyadari aku terjaga. Angin bertiup lagi, membuat dinding tenda bergetar pelan. Di luar, suara hutan kembali sunyi. Tidak ada lagi tapak langkah. Tidak ada suara lain selain desir angin dan sesekali ranting patah di kejauhan. Aku mencoba memejamkan mata, memaksa tubuhku untuk kembali tertidur. Tapi pikiranku tidak mau diam. Setiap detik terasa lama. Setiap tarikan napas terasa terlalu keras di telingaku sendiri. Bayangan tentang pos terakhir sebelum camp kembali terlintas di benakku. Perasaan diawasi, kabut yang turun, keheningan yang aneh. Semuanya terasa terhubung, meski aku tidak bisa menjelaskan bagaimana. Beberapa kali aku hampir bangun lagi, mengira mendengar suara langkah itu kembali. Tapi setiap kali aku membuka mata, hanya ada kegelapan dan keheningan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar tertidur atau hanya terbaring dalam setengah sadar, terjebak di antara lelah dan ketakutan. Di luar, kabut semakin menebal, menyelimuti area camp seperti tirai putih yang tak tembus pandang. Api unggun kami akhirnya benar-benar padam, menyisakan bara yang perlahan mati tanpa suara. Dan di dalam tenda yang sempit itu, di tengah gelap dan dingin, aku tahu, meski tidak ada bukti nyata, bahwa sesuatu sedang berada di sekitar kami. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa sangat dekat, mengawasi, menunggu, dan mungkin, bukan sekadar lewat begitu saja. Pagi datang perlahan, tidak dengan ledakan cahaya yang megah, melainkan dengan rembesan terang yang tipis menembus dinding kabut. Ketika aku membuka mata, tenda terasa lebih lembab dari malam sebelumnya, dan udara dingin menusuk tulang meski matahari sudah mulai naik. Suara angin masih berdesir di sela pepohonan, membawa aroma tanah basah, pinus, dan sesuatu yang samar-samar terasa asing. Aku terbangun lebih dulu. Beberapa detik pertama, aku hanya terbaring diam, menatap langit-langit tenda yang berembun. Ingatan tentang suara langkah kecil semalam kembali menyeruak begitu saja, membuat dadaku terasa sesak. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku, atau mungkin seekor hewan malam yang kebetulan berjalan di sekitar camp. Tapi perasaan itu tidak sepenuhnya hilang. Tak lama kemudian, Dimas bergerak, menguap panjang, lalu membuka resleting tenda dengan kasar. Cahaya pagi langsung masuk, menyilaukan mataku. Raka bangun sambil mengeluh tentang dinginnya malam, sementara Bayu duduk diam beberapa saat sebelum akhirnya berdiri dan keluar. Di luar, suasana tampak normal, nyaris terlalu normal. Kabut masih menggantung rendah, tapi perlahan mulai terangkat. Api unggun sudah mati total, hanya tersisa abu kehitaman dan beberapa potongan kayu hangus. Di kejauhan, suara pendaki lain terdengar samar, bercampur dengan kicauan burung yang kembali ramai menyambut pagi. Kami memasak sarapan sederhana.
Dimas seperti biasa sibuk dengan kompor dan air panas, sementara Raka kembali bersemangat, berceloteh tentang puncak yang semakin dekat. Bayu duduk agak terpisah, menatap ke arah pepohonan tanpa banyak bicara. Aku mencoba ikut larut dalam suasana itu. Rasanya lebih mudah untuk berpura-pura bahwa malam tadi tidak pernah terjadi. Cahaya pagi membuat segalanya terasa lebih aman, lebih logis, lebih bisa dijelaskan. Setelah membereskan tenda dan mengepak barang-barang, kami kembali melanjutkan perjalanan. Jalur semakin terbuka, pepohonan mulai menipis, digantikan oleh semak rendah dan tanah berpasir yang lebih curam. Angin bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk meski matahari sudah cukup tinggi. Langkah kami kembali teratur, meski napas mulai terasa lebih berat. Raka kembali berjalan paling depan, sesekali berbalik untuk menyemangati kami. Dimas mengikuti di belakangnya, memastikan ritme langkah tetap stabil. Bayu berjalan di sampingku, wajahnya datar seperti biasa, tapi ada sesuatu di tatapannya yang terasa lebih waspada. Beberapa jam pertama berjalan terasa biasa saja. Kami bahkan sempat berhenti sebentar untuk berfoto di sebuah titik dengan pemandangan indah, hamparan awan putih di bawah kami, seolah kami berjalan di atas lautan kapas. Untuk sesaat, aku hampir benar-benar melupakan kegelisahan semalam. Namun, semakin sore, suasana perlahan berubah lagi. Langit yang tadinya cerah mulai sedikit tertutup awan tipis. Angin terasa lebih dingin, dan jalur semakin sunyi. Tidak banyak pendaki lain yang terlihat di depan atau di belakang kami. Suara langkah kami di tanah berpasir menjadi semakin jelas, hampir bergema di antara keheningan. Kami memutuskan berhenti sejenak di sebuah area yang agak datar. Batu-batu besar berserakan, dan di kejauhan terlihat barisan pepohonan pinus yang mulai menipis. Kami duduk melingkar, mengatur napas, membuka botol minum, dan mengunyah sedikit camilan. Saat itu, suasana terasa hening, terlalu hening. Angin berhenti bertiup. Burung-burung tidak terdengar. Bahkan suara dedaunan bergesekan pun nyaris hilang. Rasanya seperti alam menahan napas. Aku meneguk air perlahan, merasakan dinginnya mengalir di tenggorokan. Dimas sedang memeriksa tali sepatu, Raka sibuk mengunyah coklat, dan Bayu. Bayu menatap ke belakang kami. Tatapannya tidak santai, tidak kosong. Ada sesuatu yang berbeda, kewaspadaan, mungkin, atau kegelisahan. Tiba-tiba, Bayu berbicara. Katanya pelan. Nyaris seperti berbisik. Kalian lihat anak kecil nggak tadi di belakang? Kalimat itu membuat suasana yang sudah sunyi terasa semakin mencekam. Kami bertiga langsung terdiam. Raka berhenti mengunyah. Dimas perlahan mengangkat kepala, menatap Bayu dengan dahi berkerut. Aku sendiri merasa tenggorokanku mendadak kering. Beberapa detik berlalu tanpa ada yang bicara. Dimas menggeleng pelan. Nggak ada. Kenapa? Raka mengerutkan kening, menoleh ke belakang sebentar, lalu kembali menatap Bayu. Bayu, kita lagi di jalur gunung. Bro, mana mungkin ada anak kecil sendirian? Bayu tidak langsung menjawab. Ia masih menatap ke arah pepohonan di belakang kami. Matanya menyipit sedikit, seolah berusaha menangkap sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang tiba-tiba teringat jelas di kepalaku. Beberapa menit sebelum kami berhenti, saat kami masih berjalan di jalur sempit di antara pepohonan, aku sempat menoleh ke belakang. Awalnya tanpa alasan khusus, hanya kebiasaan memastikan tidak ada yang tertinggal. Dan saat itulah aku melihatnya. Hanya sekilas. Sangat singkat, nyaris seperti ilusi optik. Di antara batang-batang pinus, di balik bayangan yang agak gelap, ada sesuatu berdiri diam. Sebuah bayangan kecil, seukuran anak kecil. Tidak bergerak, tidak melambaikan tangan, tidak berlari, tidak bersembunyi. Hanya berdiri di sana, tegak, menghadap ke arah kami. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kabut tipis dan jarak membuat detailnya kabur. Tapi aku tahu, atau setidaknya aku merasa, bahwa bayangan itu sedang menatap kami. Saat itu aku mengira hanya bayangan pohon atau permainan cahaya. Aku berkedip, mengusap keringat di dahi, lalu menatap lagi. Bayangan itu sudah hilang. Aku tidak mengatakan apa-apa saat itu.
Aku bahkan berusaha meyakinkan diri bahwa aku salah lihat. Gunung, kelelahan, kabut, semua itu bisa membuat mata menipu otak. Tapi sekarang, setelah Bayu bertanya seperti itu, semua rasa tidak nyaman itu kembali menghantamku sekaligus. Aku tidak langsung mengaku. Aku ragu. Takut terdengar konyol, takut membuat suasana semakin tegang. Raka mencoba mencairkan keadaan dengan tertawa kecil. Bayu, jangan mulai bikin horor. Dong, kita lagi capek-capeknya. Bayu akhirnya mengalihkan pandangannya, tapi ekspresinya tetap serius. Entah, tadi rasanya, ada yang berdiri di antara pohon. Cuma sebentar. Dimas menghela napas. Mungkin cuma pendaki lain yang tertinggal, atau bayangan pohon. Jalur ini memang banyak ilusi kalau capek. Aku menunduk, menggenggam botol minum lebih erat dari yang seharusnya. Bayu tidak berdebat lagi. Tapi keheningan setelah itu terasa berbeda. Lebih berat, lebih tegang, seolah setiap kata yang tidak terucap menggantung di udara. Kami melanjutkan perjalanan setelah beristirahat cukup lama. Namun, suasana yang tadinya ringan dan penuh candaan tidak pernah kembali. Raka masih mencoba bercanda beberapa kali, tapi suaranya tidak seceria sebelumnya. Dimas lebih fokus pada langkahnya, jarang berbicara. Bayu berjalan di depan sedikit, matanya terus mengamati sekitar dengan tatapan yang lebih tajam. Aku berjalan di belakang mereka, pikiranku terus kembali pada bayangan kecil itu. Setiap kali kami melewati area dengan pepohonan rapat, aku merasa seperti ada mata yang mengawasi dari balik batang-batang pinus. Setiap kali angin bertiup dan daun bergesekan, aku tanpa sadar menoleh, setengah berharap dan setengah takut, melihat sesuatu berdiri di sana. Langkah kami terasa lebih berat. Bukan hanya karena tanjakan semakin curam, tapi karena atmosfer yang berubah total. Tidak ada lagi tawa keras. Tidak ada lagi gurauan tentang siapa yang paling kuat atau siapa yang paling cengeng. Hanya ada suara sepatu yang menginjak pasir dan kerikil, napas kami yang semakin terengah, dan desiran angin yang terasa dingin di kulit. Beberapa kali aku ingin berbicara, ingin bertanya apakah mereka juga merasakan hal yang sama, perasaan bahwa kami tidak benar-benar sendirian. Tapi setiap kali aku membuka mulut, kata-kata itu tertahan. Menjelang sore, kabut mulai turun lagi, lebih tebal daripada kemarin. Jalur di depan kami semakin samar, membuat kami harus lebih berhati-hati melangkah. Pepohonan di sekitar tampak seperti bayangan gelap yang bergerak perlahan, meski sebenarnya mereka diam. Raka berhenti sejenak, menoleh ke arah kami. Kita harus cari tempat camp sebentar lagi, katanya lebih serius dari biasanya. Dimas mengangguk. Iya, jangan sampai kemalaman lagi. Bayu tidak menjawab, tapi langkahnya melambat, seolah menunggu kami sejajar dengannya. Aku berjalan semakin dekat dengan mereka, tanpa sadar mencari rasa aman dari kehadiran teman-temanku. Tapi meski kami berempat berjalan berdekatan, perasaan terisolasi tetap menggelayuti. Sesekali, aku masih menoleh ke belakang. Hutan pinus tampak sunyi, tertutup kabut, nyaris seperti labirin tanpa ujung. Tidak ada tanda kehidupan selain kami. Tidak ada suara langkah lain, tidak ada gerakan mencurigakan. Namun, di balik keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Sensasi bahwa kami sedang diikuti, diamati, mungkin bahkan ditunggu. Angin bertiup lebih dingin, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menarik jaket lebih erat, tapi bukan dingin fisik yang membuatku gelisah. Bayangan kecil itu terus menghantui pikiranku. Apakah itu benar-benar anak kecil? Jika iya, bagaimana bisa ada anak kecil sendirian di jalur gunung setinggi ini? Dan jika bukan, lalu apa yang sebenarnya kulihat? Semakin kami mendaki, semakin kuat perasaan bahwa pendakian ini bukan lagi sekadar tantangan fisik, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang melibatkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Saat matahari mulai condong ke barat, langit berubah jingga keemasan, menciptakan siluet panjang di tanah berpasir. Bayangan kami memanjang di depan, tapi di balik kami, hutan semakin gelap, seolah menelan cahaya sedikit demi sedikit. Langkah demi langkah, kami terus bergerak maju, bukan lagi dengan semangat petualangan, melainkan dengan kewaspadaan yang tak terucap. Dan di antara setiap tarikan napas dan derap langkah, satu pikiran terus berputar di kepalaku. Bayangan itu mungkin sudah pergi.
Atau mungkin, ia masih ada di sana, berjalan diam-diam di balik kabut, mengikuti kami tanpa suara. Malam kedua turun dengan cara yang berbeda dari malam pertama. Lebih cepat, lebih gelap, dan terasa jauh lebih berat di dada. Cahaya matahari seolah ditelan kabut begitu saja, meninggalkan langit kelabu yang perlahan berubah menjadi hitam pekat. Udara di ketinggian itu menusuk kulit, bukan hanya karena dingin, tetapi karena ada sesuatu yang terasa tajam di dalamnya, seolah setiap hembusan angin membawa firasat buruk yang tak bisa diabaikan. Kami menemukan sebuah area datar di lereng yang agak terbuka, cukup luas untuk mendirikan satu tenda besar. Tidak ada lagi keceriaan seperti malam sebelumnya. Gerakan kami lebih cepat, lebih tegang, dan hampir tanpa kata-kata. Dimas memasang pasak dengan lebih keras dari biasanya, seperti ingin memastikan tenda itu benar-benar kokoh, seolah-olah sesuatu di luar sana bisa mengguncangnya kapan saja. Raka yang biasanya banyak bicara kini lebih banyak diam. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, matanya terus menyapu sekeliling dengan waspada. Bayu mondar-mandir perlahan di sekitar area camp, menyenter ke arah pepohonan pinus yang berdiri seperti barisan penjaga bisu di dalam gelap. Aku berdiri agak jauh dari mereka, menatap kabut yang menggulung rendah di tanah. Kabut itu tidak bergerak seperti biasanya, bukan mengalir, melainkan merayap, perlahan, nyaris hidup. Rasanya seperti kami bukan sekadar berada di dalam kabut, melainkan dikelilingi olehnya. Kami sepakat untuk tidak menyalakan api unggun terlalu besar. Bukan karena kekurangan kayu, tetapi karena naluri kami mengatakan bahwa cahaya yang terlalu terang justru akan menarik perhatian sesuatu yang lebih baik dibiarkan dalam gelap. Jadi kami hanya menyalakan api kecil, cukup untuk memasak air dan menghangatkan tangan, tidak lebih. Kayu berderak pelan, percikan api sesekali terbang sebelum padam di udara dingin. Cahaya oranye redup itu menciptakan lingkaran kecil penerangan di sekitar kami, sementara di luar lingkaran itu hanya ada kegelapan pekat. Angin berembus lebih kencang dari malam sebelumnya. Bukan angin biasa, ada nada di dalamnya, seperti suara yang hampir terbentuk tetapi tidak pernah benar-benar menjadi kata. Terkadang terdengar seperti desahan panjang, terkadang seperti bisikan yang terlalu jauh untuk dipahami. Kami duduk mengelilingi api kecil itu, tetapi tidak ada yang benar-benar merasa hangat. Dimas memegang cangkir mie instan yang sudah setengah dingin, menatap kosong ke bara api. Raka menggenggam senter di tangan kirinya, jarinya terus mengetuk gagangnya tanpa sadar. Bayu berdiri di sisi lain tenda, menyorotkan cahaya senter ke arah pepohonan, lalu menariknya kembali, lalu menyinari lagi, seolah takut melihat sesuatu, tetapi juga tidak bisa berhenti mencari. Aku duduk paling dekat dengan pintu tenda, punggungku menghadap kain tipis yang menjadi satu-satunya pembatas antara kami dan kegelapan di luar. Setiap kali angin menggoyangkan dinding tenda, jantungku ikut berguncang. Suara hutan malam itu terasa berbeda. Tidak ada lagi kicau burung, tidak ada serangga yang berdengung. Hanya angin, dedaunan yang bergesekan, dan keheningan yang menekan telinga. Kami hampir tidak berbicara. Setiap kata terasa sia-sia, seperti hanya akan mempertebal rasa takut yang sudah ada. Lalu, tanpa peringatan, Dimas berteriak. Bukan teriakan panjang, hanya seruan pendek, tajam, penuh kepanikan. Ada di sana. Suara itu memecah keheningan seperti petir di malam tanpa awan. Aku spontan berdiri. Raka hampir menjatuhkan senternya. Bayu langsung mengarahkan cahaya ke arah yang ditunjuk Dimas. Jantungku berdegup begitu keras, hingga rasanya bisa terdengar di luar dadaku. Di tepi lingkaran cahaya senter, tepat di batas antara terang dan gelap, berdiri sosok itu. Seorang anak kecil. Dia tidak berdiri tegak seperti manusia normal. Bahunya sedikit membungkuk, kepalanya menunduk, rambutnya kusut berantakan menutupi sebagian wajah. Pakaiannya lusuh, kotor, seolah sudah lama tidak pernah dicuci. Kainnya tampak sobek di beberapa bagian, dan warnanya sulit dikenali dalam cahaya redup. Kulitnya terlihat pucat, terlalu pucat untuk ukuran anak yang seharusnya hidup di alam terbuka. Dia tidak bergerak, tidak berlari, tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya berdiri di sana, tepat di pinggir cahaya, seperti patung yang hidup. Napas kami semua tertahan. Angin tiba-tiba terasa semakin dingin, menusuk tulang, membuat bara api bergetar dan nyaris padam. Aku bisa merasakan sesuatu yang salah,
Bukan hanya karena kehadiran anak itu, tetapi karena cara dia berdiri. Tidak ada getaran di tubuhnya, tidak ada tanda takut, tidak ada tanda penasaran. Hanya diam, memandangi kami. Raka perlahan berdiri, wajahnya tegang tapi penuh rasa ingin tahu yang berbahaya. Ia mengangkat senter sedikit lebih tinggi, mencoba menerangi wajah anak itu. "Hei," katanya pelan. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tenang. "Dek, kamu dari mana?" Tidak ada jawaban. Anak itu tetap diam. Kepalanya masih menunduk, rambut menutupi sebagian besar wajahnya. Raka mengambil satu langkah ke depan. Refleks, aku melompat dan menahan lengannya. "Jangan," kataku pelan, hampir berbisik, tapi tegas. Raka menoleh padaku, alisnya berkerut. "Kenapa?" "Dia cuma anak kecil." Aku menatap sosok itu lagi. Semakin lama kami memandangnya, semakin kuat perasaan bahwa ini bukan sekadar anak tersesat. Ada sesuatu yang tidak manusiawi, bukan pada bentuknya, tetapi pada suasana yang mengelilinginya. Bayu tidak berkata apa-apa, tetapi tangannya yang memegang senter sedikit gemetar. Cahaya senter menyorot tepat ke arah anak itu, membuat bayangannya memanjang ke belakang, menyatu dengan kegelapan. Detik-detik berlalu terasa sangat lama. Tidak ada suara langkah, tidak ada desir daun selain angin. Bahkan napas kami sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Lalu, tanpa peringatan, cahaya senter Bayu berkedip. Hanya sepersekian detik, seperti baterai yang hampir habis. Saat cahaya menyala kembali, anak itu sudah tidak ada. Kosong. Hanya kegelapan dan kabut yang menggantung di antara pepohonan. Raka spontan melangkah maju, hampir terjatuh karena terburu-buru. Ia menyenter ke segala arah. Panik. "Kemana dia?" serunya. Dimas mundur selangkah, wajahnya pucat. Dia tadi benar-benar di sana, kan? Kalian juga lihat, kan?" Bayu mengarahkan senter ke tanah di tempat anak itu berdiri. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda tanah terinjak. Hanya permukaan tanah yang sama seperti sebelumnya. Dingin, keras, tidak terusik. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Dingin merambat dari punggung ke leher, membuat napasku terasa sesak. Angin berembus lagi, kali ini lebih kuat, menggoyangkan dahan-dahan pinus dan membuat suara seperti bisikan semakin jelas, meski tetap tak bisa dimengerti. Api kecil kami hampir padam, bara merah berkedip-kedip lemah. Raka berputar, menatap kami satu persatu. Wajahnya tidak lagi hanya penasaran. Kini ada ketakutan nyata di sana. Aku nggak gila, kan?" katanya pelan. "Kalian juga lihat dia, kan?" Dimas mengangguk kaku. Bayu tidak menjawab, tetapi rahangnya mengeras. Aku hanya bisa menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Kami kembali duduk, tetapi tidak ada lagi rasa aman di sekitar api. Cahaya kecil itu terasa rapuh, seperti bisa dipadamkan kapan saja oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap suara membuat kami tersentak. Setiap hembusan angin membuat kami menoleh. Setiap bayangan di tepi cahaya terasa mengancam. Raka mencoba berbicara, suaranya bergetar. Mungkin dia cuma anak pendaki lain yang tersesat. Atau. Kalimatnya terhenti sendiri. Tidak ada yang berani menyelesaikannya. Dimas mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Tapi kenapa dia diam saja? Kenapa nggak minta tolong? Bayu akhirnya bersuara, rendah dan berat. Karena, mungkin dia tidak bisa. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat suhu terasa semakin turun. Malam semakin larut, tetapi tidak ada satupun dari kami yang berani masuk ke tenda untuk tidur. Kami tetap duduk mengelilingi api yang hampir mati. Punggung saling berdekatan, seolah berharap kehadiran satu sama lain bisa menahan sesuatu yang mengintai di luar lingkaran cahaya. Beberapa kali aku merasa melihat gerakan di balik pepohonan, bayangan kecil yang melintas cepat, lalu menghilang lagi. Setiap kali aku menunjuk, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Suara langkah kecil seperti malam sebelumnya kembali terlintas di ingatanku. Tap, tap, tap. Apakah itu dia? Apakah dia mengikuti kami sejak kemarin? Angin terus berembus, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Kabut semakin tebal, merayap mendekati area camp, hampir menyentuh kaki kami.
Raka menggenggam senter dengan erat, cahaya diarahkan berputar-putar tanpa pola, seperti berusaha menembus kegelapan yang terasa semakin pekat. Dimas duduk dengan lutut ditarik ke dada, matanya merah karena kurang tidur dan ketakutan. Bayu berdiri di sisi tenda, tubuhnya tegang, seolah siap bereaksi jika sesuatu muncul lagi. Aku duduk diam, tetapi pikiranku berputar tanpa henti. Siapa anak itu? Dari mana dia datang? Mengapa dia hanya berdiri memandangi kami? Dan yang paling menakutkan, mengapa dia bisa menghilang begitu saja? Waktu terasa berjalan tanpa arah. Detik, menit, jam, semuanya melebur menjadi satu rasa panjang yang mencekik. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi candaan. Tidak ada lagi rasa aman. Hanya kami berempat, api yang hampir mati, dan kegelapan yang terasa hidup di sekeliling. Di suatu titik, aku mendengar sesuatu, sangat pelan, seperti anak kecil tertawa di kejauhan. Tipis, singkat, lalu lenyap bersama angin. Aku tidak berani mengatakan apa-apa. Malam itu, di lereng Gunung Sindoro yang diselimuti kabut, di bawah langit tanpa bulan, kami menyadari satu hal yang mengerikan tanpa perlu diucapkan. Anak itu bukan sekadar lewat. Dia ada di sana. Dan entah bagaimana, dia memilih untuk mengikuti kami. Pagi terakhir di Sindoro datang, tanpa kehangatan yang biasanya menyertai matahari terbit. Cahaya memang ada. Pucat, kekuningan, menembus lapisan kabut yang masih menggantung rendah. Tetapi rasanya tidak benar-benar mengusir dingin yang menempel di tulang. Malam panjang yang nyaris tanpa tidur meninggalkan kami dengan mata merah, wajah kusut, dan pikiran yang terlalu lelah untuk sekadar berpura-pura tenang. Kami berempat bangun hampir bersamaan, bukan karena jam alarm atau cahaya pagi, melainkan karena kegelisahan yang tidak pernah benar-benar hilang sejak anak itu muncul. Tidak ada yang berbicara banyak. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada tawa, bahkan tidak ada keluhan tentang udara dingin atau badan pegal seperti biasanya. Gerakan kami kaku, terburu-buru, tapi penuh kehati-hatian. Dimas membereskan barang-barang dengan tangan yang sedikit gemetar, melipat flishe tenda lebih cepat dari biasanya, seolah ingin segera menghapus jejak kami dari tempat itu. Raka mondar-mandir, beberapa kali menyenter ke arah pepohonan meski cahaya pagi sudah cukup terang, seakan memastikan bahwa tidak ada apapun, atau siapapun, yang masih berdiri mengawasi kami. Bayu berdiri agak menjauh, menghadap ke arah jalur turun. Tatapannya kosong, tapi ada ketegangan yang jelas terlihat dari cara ia menggenggam tali ranselnya terlalu erat. Aku sendiri berdiri di depan tenda yang sudah hampir terlipat rapi, memandangi kabut yang perlahan bergerak. Kabut itu tidak lagi terasa seperti fenomena alam biasa. Rasanya seperti tirai yang menutup sesuatu, menyembunyikan apapun yang mungkin masih bersembunyi di baliknya. Tidak ada yang berani menyebut nama anak itu. Tidak ada yang berani membahas apa yang kami lihat semalam. Tapi keheningan di antara kami dipenuhi dengan pemahaman tak terucap. Kami semua tahu bahwa sesuatu yang tidak seharusnya kami temui telah ikut dalam perjalanan ini. Setelah semua perlengkapan masuk kembali ke carrier, kami berdiri sejenak di tepi camp. Tidak ada doa bersama, tidak ada foto terakhir, tidak ada momen sentimental seperti pendakian-pendakian sebelumnya. Hanya keinginan kuat untuk segera turun dan menjauh dari lereng gunung ini. Raka menghela napas pendek. "Ayo," katanya singkat, nyaris seperti perintah. Kami mulai melangkah turun. Jalur yang kemarin terasa menantang dan indah kini, hanya terasa panjang dan mencekam. Tanah berpasir licin di beberapa bagian, membuat kami harus melangkah hati-hati. Pepohonan pinus berdiri tegak di kiri dan kanan. Batang-batangnya seperti menyaksikan setiap langkah kami tanpa suara. Suasana masih sunyi. Burung-burung pagi tidak berkicau seperti biasanya. Angin berembus pelan, tapi kali ini tidak membawa bisikan. Hanya hawa dingin yang membuat kulit merinding. Tidak ada candaan. Tidak ada yang bercerita. Tidak ada yang ingin mengingat apapun dari malam sebelumnya. Raka berjalan paling depan, langkahnya cepat, hampir terburu-buru. Dimas mengikuti di belakangnya, fokus menatap tanah agar tidak terpeleset. Bayu berada sedikit di depan aku, lebih waspada dari biasanya, sesekali menoleh ke kiri dan kanan. Aku berjalan paling belakang. Awalnya, pikiranku hanya dipenuhi keinginan untuk segera sampai bawah. Aku membayangkan base camp, suara orang-orang, aroma kopi hangat, dan rasa lega saat akhirnya berada kembali di tempat yang
normal. Namun, semakin lama kami turun, perasaanku justru semakin tidak tenang. Ada sensasi aneh di punggungku, seperti tatapan yang menempel, mengikuti setiap gerakanku. Bukan sekadar perasaan paranoid, tapi sesuatu yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Beberapa kali aku menoleh ke belakang. Hanya ada jalur yang berkelok-kelok, pepohonan pinus, dan kabut tipis yang masih tersisa di sela-sela batang pohon. Tidak ada sosok anak kecil. Tidak ada bayangan mencurigakan. Tidak ada gerakan apapun selain dedaunan yang bergoyang pelan di terpa angin. Aku mencoba mengusir pikiran buruk itu. Mungkin hanya kelelahan, kataku pada diri sendiri. Tubuhku belum pulih dari malam tanpa tidur. Otakku masih dipenuhi ketegangan. Kami terus berjalan, melewati pos-pos kecil yang semalam terasa begitu jauh. Tanah semakin landai, pepohonan semakin rapat, dan udara perlahan terasa sedikit lebih hangat. Beberapa jam kemudian, saat kami sudah cukup dekat dengan area yang lebih rendah, aku mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Jalur yang kami lewati tampak sama seperti kemarin. Tanah berdebu bercampur pasir, sedikit batu-batu kecil berserakan, dan daun-daun kering di beberapa bagian. Namun, di belakang langkah kami, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Aku memperlambat langkah, membiarkan jarak antara aku dan Bayu sedikit melebar. Mataku tertuju pada tanah di bawah kakiku, lalu bergeser ke belakang, mengikuti jejak yang kami tinggalkan. Di antara jejak sepatu kami, jejak besar, tidak beraturan, bercampur bekas telapak carrier, terlihat jejak lain. Jejak kaki kecil. Jauh lebih kecil dari milik kami. Jejak itu jelas tercetak di tanah berdebu, bentuknya samar tapi nyata. Tidak terlalu dalam, tapi cukup terlihat untuk membuat darahku seolah berhenti mengalir sejenak. Jejak itu tidak berada di samping jalur. Tidak acak. Tidak menyimpang. Jejak itu mengikuti jalur kami turun, persis di belakang langkahku, seolah ada seseorang berjalan tepat di belakangku sepanjang waktu. Aku berhenti. Langkahku terhenti begitu saja, membuat Bayu hampir menabrakku. Ia menoleh dengan alis berkerut, tapi aku tidak melihatnya. Mataku terpaku pada tanah. Jantungku berdegup kencang, terlalu keras, terlalu cepat. Aku menoleh perlahan ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jalur kosong. Hanya pepohonan pinus yang berdiri tegak, kabut tipis yang masih menggantung, dan angin yang berdesir pelan di antara dedaunan. Tidak ada anak kecil. Tidak ada bayangan. Tidak ada gerakan. Namun, jejak itu tetap ada. Jelas. Nyata. Tidak mungkin hanya imajinasiku. Raka dan Dimas yang sudah agak jauh di depan berhenti, menyadari aku tidak lagi mengikuti. Raka berbalik. Kenapa? Tanyanya. Suaranya sedikit lebih tenang dibanding semalam, tapi masih menyimpan sisa kegelisahan. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Aku menunjuk ke tanah tanpa berkata apa-apa. Dimas mendekat, menatap jejak itu, lalu wajahnya langsung memucat. Itu jejak apa? Bisiknya. Bayu berjongkok, meneliti jejak tersebut dengan lebih teliti. Ia tidak menyentuhnya, hanya menatap dalam diam. Rahangnya mengeras, matanya menyipit. Raka menoleh ke segala arah, menyenter ke belakang meski tidak ada yang perlu diterangi. Mungkin jejak anak pendaki lain, katanya, tapi suaranya terdengar tidak yakin. Dimas menggeleng cepat. Tidak ada anak kecil di jalur ini. Dan, lihat posisinya. Ini bukan kebetulan. Jejak itu berbaris rapi, seolah mengikuti ritme langkah kami. Tidak melenceng, tidak berantakan, tidak terputus. Tepat di belakangku. Aku merasakan dingin merambat dari punggung ke tengkuk. Bulu kuduku berdiri, napasku terasa lebih berat. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Bukan sekadar angin biasa, kali ini membawa sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Suara daun bergesekan terdengar lebih keras, hampir seperti bisikan yang saling bersahutan. Dan di tengah desir angin itu, aku mendengarnya. Sangat pelan. Hampir tertelan suara alam. Tapi jelas. Suara anak kecil tertawa. Tipis. Ringan. Jauh. Tapi juga terasa dekat. Seolah datang dari segala arah sekaligus. Aku spontan menoleh lagi ke belakang, jantungku berdegup tak terkendali. Masih tidak ada siapa-siapa.
Wajah Dimas semakin pucat. Raka terdiam, tidak lagi mencoba bercanda atau mencari penjelasan logis. Bayu berdiri tegak. Matanya menatap lurus ke jalur di belakang kami, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Tidak ada yang berani berbicara selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Akhirnya, Raka menghela napas berat. "Ayo turun," katanya pelan, tapi tegas. "Jangan lihat ke belakang lagi." Kami melanjutkan perjalanan, tapi langkah kami kini lebih cepat, lebih terburu-buru, hampir panik. Tidak ada lagi jeda untuk istirahat, tidak ada lagi foto, tidak ada lagi pembicaraan. Aku berjalan dengan perasaan campur aduk, lega karena semakin dekat dengan bawah, tapi juga diliputi ketakutan yang tak terjelaskan. Setiap kali aku mendengar daun bergesekan, aku merasa ada yang berjalan tepat di belakangku. Setiap kali aku menoleh, tidak ada apa-apa. Jejak kaki kecil itu masih terlihat di beberapa bagian jalur, terutama di area yang berdebu. Kadang menghilang di tanah yang lebih keras, lalu muncul lagi di bagian yang lebih lembek. Mengikuti kami. Mengikuti aku. Ketika akhirnya kami melihat gerbang basecamp di kejauhan, perasaanku bercampur antara lega dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan hanya takut, tapi juga perasaan ganjil, seolah kami membawa sesuatu bersama kami turun. Begitu kami tiba di bawah, suasana ramai langsung menyambut. Suara orang berbincang, tawa, denting gelas, dan aroma kopi hangat. Dunia terasa kembali normal, terlalu normal, kontras dengan apa yang baru saja kami alami. Kami duduk diam beberapa saat, tidak langsung bercerita apapun kepada pendaki lain. Tidak ada yang berani mengangkat topik tentang anak itu, tentang suara langkah, atau tentang jejak kaki kecil di belakang kami. Saat matahari mulai condong ke barat, kami bersiap pulang. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan area base camp, aku menoleh sekali lagi ke arah jalur yang baru saja kami turuni. Hutan pinus tampak tenang. Kabut perlahan menghilang, sinar matahari menerobos celah-celah pohon. Tidak ada tanda apapun. Tidak ada jejak. Tidak ada sosok anak kecil. Tapi perasaan itu tetap ada. Sensasi bahwa sesuatu masih berada di sana. Mengawasi, menunggu, mungkin bahkan tersenyum dalam diam. Sejak hari itu, setiap kali aku mendaki gunung, terutama Sindoro, aku tidak pernah bisa benar-benar santai seperti dulu. Setiap suara langkah di malam hari membuat jantungku berdegup lebih cepat. Setiap hembusan angin di antara pepohonan membuatku teringat pada tawa tipis yang pernah kudengar. Dan setiap kali aku menoleh ke belakang di jalur turun, aku selalu merasa bahwa aku tidak pernah benar-benar turun sendirian.